kursinya gede-gede banget. Sempit. Makanya susah kadang ngaturnya. Mau ditaruh di mana? Tapi bener ya Pak Ustadz, aku tuh terheran-heran. Semua kursinya gede, kayak kursi-kursi kerajaan. Suka aja ya. Suka. Nah Pak Ustadz, ini ada Ya. Atricle. Ustadz Riza akui alami gangguan psikologi. Itu dia. Wah, kenapa tuh Pak Ustadz? Iya betul. Jadi memang ketika pemberitaan itu terjadi, kita coba diam ya, karena ya sudahlah, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi saya biarkan, kok sudah mengarah kepada ibu. Saudara-saudara telepon kan, itu gimana Riza, listriknya nggak dibayar. Oh enggak kok, itu barang bangkrut bener ya katanya. Itu melarat bener ya, namanya orang tua ya. Kan tidak suka kalau diberitakan anaknya yang enggak. Kan faktanya memang enggak. Kalau memang iya sih nggak masalah, cuman enggaknya. Apalagi ibu saya kan memang 9 bulan stroke, Mbak Niki. Oh. Jadi karena mulai mengarah kepada kesehatan ibu, kan nggak boleh ada pikiran dan fikrah macam-macam. Ya udah akhirnya aku bersuara lah. Di saat itu kan lagi cemas, emosi, ya makanya kalimat saya kan Riza Muhammad tidak pernah bangkrut. Padahal mau bilang Riza Muhammad tidak bangkrut. Tapi karena kecemasan itu berpengaruh kepada berpikir saya, makanya udah saat itu saya ngomong seperti itu. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam nggak ada sih niat untuk mempersombong diri gitu. Ya, maklumin aja Pak Ustadz, netizen Indonesia emang gitu. Kalau nggak ada netizen nggak seru Pak Ustadz, gitu ya kan? Tapi kita tuh harus sombong sama orang sombong, itu harus. Bener nggak sih Pak Ustadz? Iya, jadi ada kalanya memang sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Nah, Artinya itu pembelajaran kalau ternyata membalas sesuatu akibat dari perbuatan yang tidak nyaman boleh. Tetapi lebih baik memang Ya. kita memaafkan. Memaafkan, iya baik. Oke Pak Ustadz, ini aku ada surprise ya. Ada orang spesial yang akan aku datangkan ke sini. Mana dia? Silakan masuk. Waalaikumsalam. Nah ini adalah ratu yang sesungguhnya. Nah, betul. Ya kan? Nah, bismillah. Ini kita punya tayangan Pak Ustadz nyuapin ibunda tersayang. Itu dia. Nah Pak Ustadz, karena ada ibunda tercinta, aku mau nanya. Sesayang apa sih Pak Ustadz sama ibu? Jadi memang kalau sudah ngomong ibu ya susah ya. Perjuangan ibu ya. Saya perjuangan demi anak 3. Perjuangan Saya ya. memang dari kecil orangnya baik, sabar, datang sekolah, memang ini anaknya tali tingkat pokoknya. Mungkin pemirsa nggak tahu, kita tuh berasal dari keluarga divorce berantakan. Ketika cerai, jadi pengasuhan sepenuhnya diserahkan ke ibu. Jadi aku sama ibu. Jadi perjalanan mulai dari bukan ngontrak ya Bu ya, pinjam rumah, atau pinjam tempat, ya diusir, dihina gitu ya, kemudian pindah lagi, jualan kerupuk, jualan nasi, itu dahsyat. Makanya ketika orang melihat saat ini saya seperti apa, di balik itu ada kehebatan yang luar biasa. Makanya kalau sudah menyentuh aspek ibu, atau aku nggak bisa gitu. Bolehlah teman-teman menyudutkan saya, menyudutkan keluarga, tapi jangan ibu yang disudutkan. Kalau sudah masalah ini terdengar sama beliau dan beliau sakit, makanya aku bikin klarifikasi. Makanya saya tidak ingin dia sakit karena penderitaannya sudah terlalu panjang Mbak Niki. Makanya aku bersumpah, suatu saat nanti setiap tetesan air mata akan aku bayar dengan kebahagiaan. Suatu saat nanti duka yang mendalam akan aku bayar dengan kebahagiaan. Makanya ketika beliau sudah sakit, kemudian tertimpa dengan kabar-kabar yang nggak enak, sampai beliau akhirnya sakit lagi, itu bagi saya hal yang membuat saya harus bicara dan melakukan klarifikasi gitu Maliki. Tapi apa sih yang membuat ibu sedih dengan pemberitaan Pak Ustadz di luar sana Bu? Kalau boleh tahu Bu. Ya, itu. Ya gini, saya kan namanya orang tua ya, orang tuanya ya sedih lah. Sampai Dibilang bangkrut gitu ya. dibilang bangkrut, dibilang miskin, kurang makan, kata ya Allah ya Rabbi, nangis ibu. Jadi ibu tuh tidak tega sama anak, soalnya anak saya tidak pernah ini sama orang. Nangis
nangis ibu. Jadi ibu tidak tega kemana. Soalnya anak saya tidak pernah ini sama orang. Ada orang kesini tidak pernah ditolak. Walaupun tidak punya, biarin bu. Mendingan saya kalah parah daripada orang itu kesini. Mohon bu minta bantuan, kasih. Ya ibu tidak bayar rokok. Jangan tidak punya uang nak. Mohon maaf aja. Ya mohon maaf sekali 2 kali. Tapi masa seterusnya orang mohon maaf sama orang kan? Kan kasihan juga. Namanya orang kesini diminta bantuan. Kalau ada ya dibantu sama ibu sama Riza dibantu. Kalau tidak ada ya tidak ada, gimana lagi, namanya tidak ada gitu mbak. Alhamdulillah ya Bu ya, dikasih anak yang soleh-soleh, Iya, menantu yang soleha. Masa tiba-tiba ngomong, boleh nggak Bu poligami? Iya, ya daripada kita sedih-sedih terus ya Kak, mendingan tersenyum, bahagia ya Bu ya. Iya. Ini kan yang paling buat Pak Ustadz Riza sedih ketika melihat ibu itu sakit, apalagi terganggu dengan permintaan yang ada. Sampai Pak Ustadz komennya ditutup. Iya betul. Iya kan? Saya udah nggak kuat saya. Gak kuat ya Pak Ustadz, apalagi jadi aku Pak Ustadz. Aku mau nggak berani tutup komen, aku suka. itu gimana sih Pak Ustadz? Jadi hal terpenting dalam hidup saya itu adalah ibu. Makanya dulu flashback, habis lulus sekolah ditawarin, Riza mau kuliah atau kerja? Aku pilih kerja. Aku ingat banget. Saya berdoa, ya Rob, nanti ketika pertama kali saya kerja, izinkan hasil pertama kali untuk ibu saya. Makanya saya waktu itu jualan sandal jepit ibu ya. Saya jualan sandal jepit, dapat uang 50.000 Mbak Niki. Aku kasih beliau 40.000, saya pegang 10.000. Jadi ini adalah komitmen dan sumpah saya. Kalau suatu saat nanti, saya tidak akan pernah bikin dia kekurangan. Suatu saat nanti, saya tidak akan pernah bikin dia melarat. Apapun akan saya kerjakan, yang penting dia bahagia aja. Makanya ibu jauh dari saya nggak mungkin. Saya jauh dari dia nggak mungkin. Kemanapun akan saya bawa. Makanya ketika hal itu sudah menyangkut kebahagiaan ibu Mbak Niki, sedih banget saya. Sumpah sedih banget. Jadi seminggu kita nggak bisa tidur ya sayangnya. Seminggu nggak bisa tidur. Aku juga makan susah gitu ya. Dibilang nasihat, udahlah nggak usah dipikirin. Tapi susah bilang nggak usah dipikirin. Aku kan baru merasakan hal gitu Mbak Niki. Jadi secara psikologis tuh berat banget bagi saya. Betul. Tapi Pak Ustadz katanya susah makan kok badannya makin gede Pak Ustadz. Nah, kan kalau ketawa lebih cakep Pak Ustadz. Aduh aku tuh seneng banget kalau anak masih bisa didampingin sama ibu. Soalnya aku tuh udah yatim piatu, udah lama sekali aku ditinggal sama ibu aku. Kurang lebih sudah 12 tahun lamanya. Masya Allah. Terus habis itu gak lama papaku meninggal, setelah 5 tahun mamaku meninggal. Gitu. Tapi alhamdulillah aku dikelilingi sama manusia-manusia ini yang kurang akhlaknya Pak Ustadz. Makanya aku bisa jadi seperti ini ya karena mereka. Ya, aku tuh orang baik sebenarnya Pak Ustadz. Ini mereka yang bikin aku jadi nggak bener. Aku tahu. Iya, aku tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman Beb ya. Beb. Ini kita kepo, terima kasih sudah berkunjung silaturahim ke kami. Mudah-mudahan ada banyak hikmah, ada banyak informasi yang bisa didapatkan dari sebuah cerita hingga kita bisa menjadi semakin baik ke depannya dari kehidupan dan pelajaran apapun yang ada di sekitar kita. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Ya, sudah mau diganggu. Mbak Niki. Ibu cepat sehat, cantik. Terima kasih banyak. Juga semuanya. Udah boleh datang ke rumahnya yang Biasa aja. yang bangkunya gede-gede semua. Ini aku paling takjub sama yang namanya kursinya. Ya pokoknya Niki doain semua, mudah-mudahan doa Niki dijabah Allah. Amin. Ibu cepat sembuh. Amin, Ya. Masya Allah. Amin. Oke deh kalau begitu Beb, terima kasih sudah menyaksikan Nikita Kepo untuk hari ini. Jangan lupa terus saksikan Nikita Kepo Senin sampai Jumat jam 8.30 pagi cuma di Trans TV. Karena ada orang tua jadi nggak boleh teriak. Nikita Kepo, kepo banget.